Semoga ini Impaudi dengan dilantiknya pengurusan PAUD ini hidup dan berkembang kembali. Dan selama ini mungkin karena pandemi COVID ada belajar yang sistem daring segala macam menyebabkan seolah stagnan ini PAUD yang ada. Kemudian setelah dilantik ini, dari berakhirnya kita berdoa COVID cepat berakhir, PAUD ini tumbuh dan berkembang kembali. Gitu harapannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Janji pengurus Himpaudi. Kami insan Himpaudi yang berjuang dalam pembinaan profesi dan aspirasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dengan kesungguhan hati. Satu, bersedia untuk mengabdikan diri dengan penuh dedikasi sebagai pengurus Himpaudi. Dua, menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpaudi. Tiga, bersedia bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik antar sesama pengurus untuk menjaga keharmonisan dalam menjalankan roda organisasi. Empat, berusaha menjaga nama baik Himpaudi di dalam maupun di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kami dalam menjalankan tugas dan amanah kepengurusan Himpaudi. Pelantikan. Bapak Bupati yang terhormat dan Bapak Ibu para pejabat di Kabupaten Padang Pariaman, di hadapan Bapak Ibu semua sudah berdiri para pendidik PAUD yang dengan sukarela mengorbankan waktu dan tenaganya serta pikiran dan juga pengorbanan terhadap suami dan keluarganya. Untuk itu Bapak Bupati mohon untuk juga diperhatikan semua pendidik kita ini. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari itu Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022, saya, Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Sumatera Barat, melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, masa bakti 2021-2025. Di bawah kepemimpinan Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Padang Pariaman terpilih beberapa waktu yang lalu pada saat musrah, yaitu Saudari Vivi Marlina SPD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan keberhasilan dalam usaha meningkatkan
harkat mutu, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dalam mewujudkan Himpaudi sebagai organisasi profesi yang profesional, mandiri, dan mengayomi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dilanjutkan oleh Profesor Suhana Himpaudi Sumatera yang menyatakan mewakili negara. Dilanjutkan oleh saksi-saksi. Saksi pertama, Undangan Kabupaten Padang Pariaman dan yang disertai sebuah hukum. Dilanjutkan oleh Kapten Paul dan PNS Bapak Zul Esa. Penandatanganan selesai. Penyerahan pertama kepada Anggita Aruni Nama yang akan diserahkan oleh Bupati Padang Pariaman. Balik, Pak. Baik, untuk selanjutnya penyerahan kepada Anggita Alvinca Ramadan yang akan diserahkan oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Republik Indonesia. Yang saya hormati, Himpaudi merupakan wadah organisasi profesi yang bersifat independen
yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini agar bersama-sama dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga. Tanggal 20 Januari 2022 telah dilantik saya sebagai Ketua beserta Kepengurusan Daerah Himpaude Kabupaten Padang oleh Ibu Ketua Himpaude Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Tra Sumarni MPD, yang beranggotakan sebanyak 19 orang dari berbagai unsur dan perwakilan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Bapak Ibu yang kami hormati dan mewujudkan aspirasi para penyelenggara pendidik dan tenaga pendidikan PAUD, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru dalam melaksanakan PAUD sebagai sarana untuk mengembangkan profesi pendidik dan tenaga kependidikan hingga para pendidik. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang dihormati dan sama-sama kita banggakan luar biasa, pelantikan Himpaude Padang Pariaman dihadiri langsung yang terhormat Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pusat, Bapak Armen. Tadi janji ikrar itu catat oleh Pak Armen tadi. Ternyata Himpaude Padang Pariaman guru-guru PAUD-nya hanya gajinya 350.000 satu bulan. Jadi oleh sebab itu Pak Wagub Ketua Basnas menjelang ada regulasi yang bisa kita lahirkan, Basnas membantu Himpaude ini untuk tambahan beli sabun yang baru. Dia mendidik, membina anak-anak, kemudian juga itu termasuk pahlawan tanpa tanda jasa yang hanya digaji 350.000 satu bulan. Ada yang tidak, Pak. Ada yang tidak sekali. Ada yang 200 tuh. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Jadi datanya nanti dimasukkan, ya, dibuat, kemudian diberikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Ketua Basnas Padang Pariaman. Kemudian juga kemarin ini tiap bulan nih tuan, ya, tambahan 200 saja per orang. Berapa guru Himpaude di Padang Pariaman? 400. Banyak. Iya, banyak. Sampai tadi aja dilantikan. Kalau yang non PAMA cuma 486. Iya, alhamdulillah dibantu ya. Kemudian juga dihormati dan kita banggakan Ibu Neni Rayani, Kepala Kantor Regional Kepegawaian atau BKN Pekanbaru, membawahi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepri. Jambi dan Kepri. Alhamdulillah kemarin juga sudah melakukan sosialisasi terhadap seluruh pimpinan perangkat daerah. Kemudian juga yang dihormati rekan-rekan unsur Forkopimda, Pak Adri, terima kasih telah hadir di sini dalam rangka pelantikan PAUD dari Polres Padang Pariaman. Kemudian juga yang dihormati Kepala BKPSDM Provinsi Sumatera Barat, tadi saya lihat hadir. Kemudian juga dihormati, saya banggakan, yaitu Ketua Himpaude Sumatera Barat, yaitu Ibu Dr. Anda Sumarni MPD. Kenapa saya banggakan? Karena memang kakak kandung saya. Kemudian juga dihormati para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat cukup ramai hadir, karena Pak Deputi hadir, makanya ramai hadir pimpinan perangkat daerah. Dengan Deputi hadir di bawah, lagi asik kerja di atas, langsung turun. Itu ada tadi Bapak Dirut Bangda,
kemudian dari BKPSDM, ngantuk-ngantuk dia, Duren dan nunggu ya, Duren ya. Kemudian juga Kepala BPKB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disduk Capil, dari Dinas Pendidikan. Saya lihat tadi ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini contoh bagi kita semua ini sebenarnya. Sepanjang azan datang, itu apapun untuk kegiatan dia tinggalkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Itu yang kita tidak marah, tapi kita banggakan, kita contoh. Sebenarnya seperti itu, edaran kita juga seperti itu. Kemudian Ketua Basnas Padang Pariaman, Bapak Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman, Esos SPDI SAG MM. Panjang namanya Pak. Dr. Tuanku Esos SPDI SAG MM 6. Ini adalah bagian dari sebagai contoh inspirator juga inspirasi bagi kita semua untuk mendidik dan menggolakkan anak setinggi-tingginya. Kemudian juga dihormati dan saya sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Padang Pariaman, Ibu Yusrita. Dari tadi kesal juga jam 2 katanya, tapi setengah 3 juga belum mulai. Karena beliau kalau jam 2 pasti setengah 2 ada datang ke sini. Dan ini cerminan juga bagi saya. Namun demikian karena Bupati banyak agenda, banyak tamu, terpaksa kegiatannya ditunda sebentar. Kemudian juga Ketua GW Padang Pariaman, orang yang paling disayangi adalah Bupati Padang Pariaman. Jadi beliau telepon katanya saya nikah. Jadi Bu Nen jangan berhibah juga kalau hari ini tidak didampingi oleh Pak Wagub. Kemudian juga dihormati Bunda Paut se-Kabupaten Padang Pariaman dari 17 kecamatan. Kecuali yang baru ini, Bu Neni, Bunda Paut, Bapak Paut ada ya. Nah, kalau Bu Neni Hati, Bapak Paut yang ada. Tapi namun demikian tetap harus cari Bunda Paut di kecamatan Tujuh Koto Singasari. Kemudian juga dihormati Ketua Himpaudi Padang Pariaman beserta seluruh jajaran pengurus yang sudah dilantik, para camat se-Kabupaten Padang Pariaman juga saya lihat tadi mewakili. Kemudian juga yang dihormati adalah pimpinan-pimpinan PAUD se-Kabupaten Padang Pariaman yang hadir, Bapak Ibu, rekan-rekan dari media cetak dan elektronik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kepada Allah kita bersyukur, kepada Rasulullah kita hadiahkan selawat dan salam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Deputi, ini sebuah kebanggaan bagi kita. Alhamdulillah ini barangkali satu-satunya Himpaudi dilantik oleh Ketua Himpaudi Sumatera Barat, dihadiri langsung oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian yang terkait juga dengan para guru-guru Himpaudi, dan juga termasuk dihadiri oleh Kepala Kantor Regional Pekanbaru Urusan Kepegawaian Regional 12. Nah ini bayangkan jeritan tadi didengar catat. Kata Pak Deputi, masih ada peluang bagi Bapak Ibu semua sebelum berakhir 60 tahun, masih ada peluang untuk jadi PNS. Itu bukan kata saya, tapi kata Pak Deputi. Insya Allah katanya tahun 2022 itu terbuka peluang untuk diangkat menjadi PNS sepanjang BKPSDM mengajukan permohonan ke BKN ya Pak ya? Ya. Ke Kemenpan RB, ke Kemenpan RB. Doakan supaya yang diajukan ini diterima dan semoga diterima kemudian diangkat, tidak juga membebankan APBD. Artinya dari pusat semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu atas nama pemerintah daerah kita mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan. Semoga bisa bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan dinas-dinas yang disampaikan dan dibaca tadi. Banyak mitra dari Himpaudi. Kemudian juga dalam rangka memajukan termasuk juga cita-cita pembangunan bangsa ini,
bahwa bicara persoalan sumber daya manusia itu tidak terlepas dari bagaimana kita mendidiknya dari usia ini. Oleh sebab itu kita berharap bagaimana nagari-nagari setidak-tidaknya melalui Bunda PAUD dan jajaran Himbaudi itu bisa mendirikan sekolah-sekolah PAUD, karena kita berharap kepada Dinas Pendidikan nanti juga ada edaran yang masuk sekolah SD itu harus minimal 1 tahun di PAUD. Di PAUD namanya ya. Saya ingat PAUD karena PAUD ini untuk Padang Pariaman saya adalah pendiri pertama dari pendidikan anak usia ini. Ketika itu Pak Dirjennya Herman Samsudin, direkturnya, dan dirjennya Pak Pasri Jalal. Jadi oleh sebab itu saya juga pernah kunjungi. Tentu harapan kita PAUD-PAUD yang ada ini itu jangan sampai hidup segan mati namun, tapi adalah PAUD-PAUD yang eksis, yang betul-betul dengan keikhlasan membina kemudian mendidik anak-anak dengan kesabaran dan ketabahan. Karena bicara PAUD, anak-anak ini pasti kadang-kadang dia suka ngompol di celana, juga di celana, dan saya tahu setidak-tidaknya PAUD yang bagus itu 5 anak 1 guru. 5 anak 1 guru, itu sebenarnya. Kemudian juga saya dulu dengan Ibu Sumarni ini juga pernah mendirikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena Ibu Sumarni ini setiap saat bisa saya hubungi, kalau enggak saya marah. Apa yang dihantarkan ke Padang Pariaman. Beliau dulu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Banyak program-program yang dilahirkan, kemudian diminta ke pusat, dan itu prioritasnya adalah Padang Pariaman. Karena beliau adalah salah satu putra putri Padang Pariaman yang berkiprah di provinsi. Oleh sebab itu dengan beliau diamanahkan menjadi Ketua Wilayah Himbaudi, semoga program-program Himbaudi yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga banyak dihantarkan ke Kabupaten Padang Pariaman. Kali setuju atau tidak? Kali setuju atau tidak? Nah, kita dukung, kita support program-program itu semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh guru Himbaudi menerima atau tidak menerima dari APBD dan APBN itu wajib vaksin. Nah ini di dalam ini ada nggak ada vaksin? Ada yang nggak vaksin? Vaksin semua? Ibu anak-anaknya ada vaksin belum? Ibu pasti nggak boleh vaksin karena masih kecil ya? Jadi sebab itu mari kita ajak semua vaksin. Semoga vaksin kita meningkat. Kemudian kita berdoa semoga DAU kita tidak dipotong lagi. Karena ancaman vaksin itu adalah DAU dipotong kalau tidak capai 70%. Jadi sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, bantu program pemerintah ini. Jangan takut, vaksin tidak menyakitkan. Vaksin tidak haram, tapi vaksin halal, dan vaksin itu adalah untuk menambah kekebalan tubuh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan juga marah kepada pemerintah, jangan marah kepada bupati. Ini adalah untuk kita semua. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf Ibu Ketua Himbaudi Provinsi. Setelah ini saya langsung pamit dengan Pak Deputi, kemudian dengan Ibu Kadrek, Pak Adri. Kita sama-sama Pak Adri, kita sama-sama, karena ibu-ibu ini sudah menyiapkan durian untuk Pak. Syukur dan bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka pelantikan pengurus Himbaudi kepengurusan tahun 2021-2025. Kemudian salawat dan salam telah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bupati Kabupaten Padang Pariaman, kemudian kita hormati Deputi Sistem Informasi Kepegawaian beserta rombongan tadi, beserta Kanrek ya bersama rombongannya. Ya alhamdulillah
sudah menyaksikan pelantikan kita. Kata Bapak tadi ya, cuma Kabupaten Padang Pariaman ya yang pelantikan Himpaudinya disaksikan langsung oleh Pak Deputi. Alhamdulillah ya. Kemudian kita hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah di Kabupaten Pariaman, spesialnya untuk yang sebagai resepnya adalah Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian kita hormati Forkopimda Padang Pariaman, selanjutnya pengurus Himpaudi Sumatera Barat beserta jajarannya. Terima kasih Ibu sudah hadir di Padang Pariaman. Kemudian kita hormati Ketua GW Kabupaten Padang Pariaman dan juga Ketua Dewan Wanita yang tadi menelpon saya mungkin masih kurang sehat, yang kemarin ini ada kurang sehatnya ya, karena sampai ini belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi beliau minta pesan buat kita semua, dan kita doakan semoga Ketua Dewan Wanita Persatuan Padang Pariaman lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hormati pastinya Ketua Bunda-Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Ini udah ada yang pergi kayaknya ya dari tadi. Ini kayaknya tadi pas bupati aja rame gitu. Tapi sekarang udah dikit nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Pokoknya sekarang masih ada yang bertahan ya Bu ya, Pak. Hadirin wal hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada dilantik oleh Ketua Himpaudi Provinsi Sumatera Barat. Yang pastinya kami berharap semoga Himpaudi Padang Pariaman pengurusnya bisa menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan untuk semuanya. Yang pastinya kita berpatokan kepada bagaimana tenaga kependidikan di Padang Pariaman untuk PAUD khususnya dapat meningkat, dan juga bagaimana bisa menambah ilmunya sehingga bagaimana yang tadinya masih mungkin ada yang kurang-kurang dalam mendidik dan juga menghadapi anak ya, kadang-kadang kita punya persoalan pribadi Pak, kemudian di sekolah tanpa disadari tetap marah ke anaknya, itu kadang-kadang terjadi. Ini di SMP juga terjadi kali saya di SMP ya, karena banyak anak-anak yang curhat gitu. Gurunya marah-marah terus, punya masalah. Nah itu kita mungkin nanti untuk dinas pendidikan bagaimana memberikan perhatian yang lebih lagi untuk para guru PAUD kita di Padang Pariaman. Baiklah Ibu Bapak semuanya, data PAUD kita ya, untuk kita ketahui bahwa kita mempunyai lembaga PAUD-nya ini sebanyak 292 lembaga PAUD dengan peserta didik untuk TK 3.998 dan untuk KBSPS sebanyak 4.113 peserta didik ya. Dan untuk tenaga pendidiknya untuk non formal sebanyak 324 orang guru. Sedangkan TK non formal sebanyak 300 guru dan TK sebanyak 150. Sedangkan KB PAUD non formal sebanyak 100 orang. Ya, gitu. Jadi nanti mungkin kita secara struktural ke bawah, kami minta tolong juga kepada bunda-bunda PAUD kecamatan, bagaimana nanti bunda PAUD nagari juga, yang ini kan data sudah diberikan nih. Kadang-kadang data yang kita dapat ini tidak sesuai atau mungkin ada perbedaan sedikit tentang yang kita dapat di lapangan nanti. Karena ada kasusnya seperti ini. Untuk mendapatkan dana BOP ini lembaganya ada, tetapi ketika kita turun ke lapangan lembaganya ya ada terpampang tapi nggak ada belajar anak-anaknya. Itu yang kita ada salah satu di sini sudah jalan juga, tapi saya menyebutkan. Jadi itulah kita harapkan kalau dia betul ada lembaganya, ada siswanya, ada gurunya. Kita berusaha mudah-mudahan bahwa kecamatan dia bersama-sama bagaimana mencarikan data yang sebenarnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bagaimana seluruh guru-guru PAUD yang ada di Padang Pariaman mendapatkan insentif yang sesuai lah gitu ya. Karena kayak saya dengar ada juga PAUD yang diberi honor cuma 50.000 satu bulan, kan kasihan ya. Tapi mereka itu menyampaikan saya ini
jadi guru sini karena mungkin anak saya di sini dekat, ya, jadi gurunya gitu. Kemudian saya rela meluangkan waktu saya untuk menjadi PAUD, oke. Tapi kita kan memberikan yang sesuai. Dan ada beragam-ragam yang kita di Limpato dulu ya, di PKL model itu saya sudah data juga karena untuk betul ya, kalau untuk anggaran Pemda bagi dinas pendidikan ini, kalau semuanya diserahkan kepada dinas pendidikan itu nggak akan cukup. Nah juga kita sekarang sudah berusaha bagaimana nanti bisa dianggarkan misalnya separuhnya atau berapanya. Nah lebihnya bagaimana wali-wali nagari juga baturun. Nah, baturun artinya kita bersamakan berapa kurangnya nanti. Kalau misalnya 300 sama 300 ya Wak, 500 sama 500 ya Wak, berapa kurangnya? Nah, kita usahakan. Jangan pesimis ya Bu ya. Kita semuanya bekerja sama. Ini Pak Dinasnya ada, Pak Sekretarisnya ada, Pak Kabitnya ada, dan juga maaf Alhamdulillah di PMD ya. Jadi kita berusaha ya Bu ya. Kita juga besoknya kita sudah juga menghubungi PKA ya dan menganggarkan sedikit untuk itu, nanti berapa pulanya kita usahakan kemana. Kemudian tadi Basnas juga sudah disampaikan ya berapa bisanya, kita aduk semuanya agar kita dapat pemerataan. Kalau tadi itu berarti nggak bisa mencapai rata sampai satu. Nah kalau enggak 500 adanya, jadi rata 5, tapi betul-betul gurunya ada, siswanya ada, lembaganya ada, gitu. Ya Bu ya. Dan juga saya ketahui ada beberapa guru PAUD yang sudah sertifikasi ya, itu sudah lumayan ya Bu ya. Kalau sudah sertifikasi itu lumayan tuh. Jadi yang belum itu bagaimana kita mengusahakan yang masih dikasih 100, masih dikasih 300 gitu ya. Banyak yang seperti itu, banyak. Nah baik, itu sudah kita bicarakan juga, kita berusaha nanti kita udah bicara dengan Pak Kepala Dinas juga ya. Nah yang penting sekarang kita bekerja ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini menjadi amal ibadah buat nanti di akhirat dunia. Amin. Karena kalau uang dikasih sekarang 1 juta habis ya Bu ya. Tapi kita berbuat baik di dunia, insya Allah nggak akan hilang Bu. Nah kita tabungan akhirat kita. Ya Bu, terima kasih untuk PAUD semuanya. Agar berhasil-hasil untuk PAUD kita di Padang. Kemudian yang untuk selanjutnya bagaimana tim PAUD kecamatan juga nanti kita bentuk ya untuk mensinergikan bagaimana kegiatan di kecamatan. Jadi kita ada kolaborasi kecamatan dan negari nyambung karena pendapat kita ada di kecamatan juga ada, di negari juga ada. Ya, jadi kita nanti membuat rapat koordinasi pembentukan PAUD kecamatannya. Oke? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Dinas Kesehatan, DPMD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang PAUD, dari dinas ya. Kemudian Bunda PAUD yang saya cintai. Kemudian Ketua DOW, Ibu Kepala Dinas Pendidikan selaku pembina tim PAUD, Ibu Bunda PAUD Kecamatan Padang Pariaman yang masih sabar menunggu, dan termasuk Bapak Ibu Camat. Ibu Camatnya hadir, Pak Camatnya mudah-mudahan ada juga, dan kepada kawan-kawan kami dari pengurus wilayah tim PAUD Provinsi Sumatera Barat. Beliau ini dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi, tadi datang ke sini Pak Kadis, kemudian dari Tanah Datar ya. Jadi kami ini berpencar-pencar dengan keikhlasan hati dan ada rasa panggilan sosial. Kemudian teristimewa yang kami banggakan, teman-teman pengurus daerah tim PAUD Kabupaten Padang Pariaman yang baru saja dilantik. Syukur alhamdulillah tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Oh ya Bapak, Ibu PLD, Ibu pengawas ya, semuanya yang sudah
berhadir pada saat ini. Yang pertama sekali kita ucapkan selamat ya, kepada Ibu Bibi dan kawan-kawan yang baru saja dilantik. Beliau ini Pak Kadis kan dipilih dulu ya Pak Kadis ya. Jadi bukan datang sendiri, tapi kawan-kawan ini dipilih ya. Kalau dipilih berarti suka tidak suka, mau tidak mau harus Pak Kadis sayangi juga. Dalam tanda kutip ya Pak Kadis, dimarahin pula Ibu Kadis ya. Pak Kadis ini pacar teman saya dulu sebetulnya. Ya Bu ya, Ibu tahu ya. Kemudian ya, karena sudah agak sore ya. Selanjutnya ingin saya sampaikan kepada Bunda PAUD dan Ketua KUI, semua kepala dinas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Terima kasih sudah hadir. Tetapi ada yang perlu kami sampaikan bahwa Himpaudi ini memang merupakan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi Pak Kadis semuanya, tugas mereka ini, tugas kami ini meliputi semua urusan-urusan yang ada di OPD Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, misalnya stunting, kami sudah ada pokja stunting kami Pak. Jadi kami setiap pagi pukul 6.15 sampai 7.45 itu saya kadang-kadang tidak apel pagi Pak, karena di satu sisi saya juga PNS. Nah, apel pagi saya itu mengikuti Zoom ya, Zoom tentang stunting. Kemudian juga PAUD HI, Holistic Integratif. Nah, itu setiap pagi itu Pak. Dan kami bersukarela untuk mengikuti ini, bukan tidak ada transport, tapi ada pulsa yang harus kami korbankan. Begitu Pak. Oleh karena itu, kemudian dengan keluarga berencana. Kalau saya di provinsi, saya tahu keluarga berencana juga mengurusi stunting ya Pak ya, stunting. Kemudian barangkali ya, kami ini, kawan-kawan kami ini juga, Bapak Kadis KB juga bisa bekerja sama dengan mereka-mereka ini ya. Tentu bekerja sama bukan pemerintah ya Pak, karena ini mitra kita. Bekerja sama dalam kampung KB, karena mereka ini punya orang tua, orang tua murid. Jadi sekali seminggu, sekali sebulan mereka mengadakan parenting. Bagaimana orang tua tidak punya banyak anak, kan menunjang bapak kan, menunjang tugas bapak. Bagaimana orang tua dari anak ini bisa meningkatkan kesehatannya, itu Pak. Jadi oleh karena itu ya, tentu layak kawan-kawan kami ini diperhatikan, terutama di jajaran DPMD. Di jajaran DPMD ini, Ibu punya wali nagari Bu, Ibu punya camat ya, melalui wali nagari ini, tolong Bu, saya sudah perhatikan fitur-fitur yang ada untuk des ini ya, untuk Kemendes ini, bahwa ada upaya di sana untuk perlindungan anak untuk anak usia dini. Jadi ada 2 poin itu Bu, untuk perlindungan anak dan untuk anak usia dini. Kalau perlindungan anak berarti jajaran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga. Hari ini tak hadir ya, tapi saya lihat ada itu kabitnya. Nah, oleh karena itu Pak, hari ini dilantik dan memang satu-satunya kabupaten yang dihadiri oleh deputi, walaupun kebetulan lah namanya deputi BKN itu ya Padang Pariaman. Dan alhamdulillah tadi kata Pak Kepala Bapak Deputi, kok nak PNS katanya. Saya langsung refleks, kami tidak pernah dimintai untuk PNS. Nah, oleh karena itu
mungkin tadi ada kepala BKD, ya, kepala BPSDM, ini juga perlu perhatian. Kami sudah ada yang S2 nih Pak, sebentar lagi wisuda mereka ini S2. Nah, tentu Pak Kadis Pendidikan yang memikirkan kami Pak. Nggak perlu Pak kasih duit, tetapi Bapak beri kesempatan, Bapak advokasi kami ini Pak. Nah, selanjutnya di PAUD kalau tidak salah Padang Pariaman sudah menyusun perda, apakah sudah tanda tangan atau belum? Itu dari DPMD itu Bu. Jadi tidak ada wali nagari ketika menganggarkan untuk PAUD, ini PAUD kami, tidak ada Bu. Tidak ada, saya sudah baca fitur-fiturnya. Tidak, bukan berarti PAUD yang sudah bersusah payah didirikan oleh rekan kami ini menjadi miliknya wali nagari. Kalau sudah miliknya nagari, tentu ponakannya yang perlu juga masuk, kemudian anaknya, cucunya, cicitnya kan, tentu yang mendirikan ini tereliminasi atau terdiskriminasi. Oleh karena itu ada satu picture Bu, tolong Ibu ya, kami ya, ada satu picture yang di sana tidak harus PAUD milik nagari, tapi PAUD itu binaan nagari. Beda Bu ya, binaan dengan milik berbeda, gitu Bu. Jadi selama ini itulah yang kendala, merupakan kendala ya. Dan di kabupaten lain tidak ada seperti ini Bu. Ini Padang Pariaman termasuk yang paling tinggi honornya 350, sementara di kabupaten lain 1.900.000. Itu Bu. Dan tentu kita berharap, ya, tentu berharap dari DPMD Bu, ya. Dan perda ini tentu disusun, payah-payah Pak Kadis Pendidikan menyusun perda, tapi sekedar perda, ya. Kemudian kami kemarin saya rapat di tingkat provinsi, termasuk ada Bapeda, Biro Hukum, Kemenkumham dan lain-lain. Kemarin itu memang Padang Pariaman disebut Pak, dan saya ucapkan selamat terhadap Padang Pariaman karena kata kepala Bapeda kemarin yang mengimplementasikan akte kelahiran dan kartu KIA, kartu identitas anak itu baru Padang Pariaman katanya. Saya berbangga juga kemarin itu. Tapi saya nggak sampaikan bahwa saya ini orang Padang Pariaman. Dalam hati saja saya berbangga. Jadi artinya apa? Sudah mulai kita bekerja sama. Jadi Kabupaten Layak Anak itu yang dibanggakan oleh Bupati Padang Pariaman, yang satu-satunya Padang Pariaman di 19 kota kabupaten Sumatera Barat tahun ini naik, itu karena peran serta dan kerjasama dari semua OPD. Jadi termasuk kami dari Himpau Pak. Ketika anak-anak di PAUD ini ya ada permasalahan, ya, orang tuanya terlalu melakukan kekerasan terhadap anak, di hati anak itu kekerasan secara psikis, itu sama dengan bully. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah bully namanya. Artinya orang tua sendiri tidak tahu dia bahwa dia sudah membuli anaknya. Oleh karena itu peran dari sebetulnya Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu dari Dinas Pendidikan dulu. Artinya bagaimana PAUD ini bisa mengatakan secara jujur ya bahwa anaknya memperoleh kekerasan dari orang tua, dan tentunya ini melalui wadah yang diketuai oleh Bupati, namanya P2TP2A, tapi Bupati Padang Pariaman satu-satunya yang belum dilantik. Alhamdulillah. Nah ini Bupati terlalu jangan terlalu Ibu cuekin karena ini masalahnya berat. Ya, artinya harus sesegeranya. Kemudian Pak Kadis,
ya. Tolong juga kami ini pendidik dan tenaga kependidikan ini dilaporilah data kami ini ke BPSDM Padang kalau kami BKD ini. Ya, tolong Pak, supaya kami ini tidak tereliminasi. Dan Bapak tolong mindsetnya Pak, walaupun saya tahu Bapak sudah seperti itu mindsetnya, tapi kami ini juga menyampaikan bahwa PAUD itu falsafahnya itu adalah PAUD non formal. Ada bidang PAUD itu Pak adalah dari bidang non formal. Jadi PAUD non formal di luar TK, di luar RA. Itu dulu falsafahnya kenapa ada bidang PAUD. Oleh karena itu bidang PAUD ini tentu juga dipimpin dan diayomi oleh orang-orang yang ada dari unsur seperti itu Pak. Kalau unsur orang taman kanak-kanak memimpin KB itu pasti akan berbeda. KB maksudnya kelompok bermain, pasti itu akan berbeda. Oleh karena itu ini permintaan permohonan kami. Kami ini siapalah, hanya pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebetulnya dari jajaran Dinas Kesehatan banyak sekali kami yang bisa kerjasama kan Pak. Kalau boleh kami membuat MOU. Ketua kami ini di Padang Pariaman membuat MOU dengan Kepala Dinas Kesehatan. Kalau tidak ada MOU, tidak akan jadi dia Pak. Tapi kalau sudah diikat dengan MOU, insya Allah akan meneruskan program Bapak. Kalau ada, kasihlah kami. Kan begitu ya Pak ya. Ya, tapi kami cuma membuka. Kemudian kepada Ibu Camat, Bunda-bunda, tolong bisikkan juga, tolong dibentuk juga, ya dibentuk juga gugus-gugus PAUD ini atau pokja-pokja Bunda PAUD di kecamatan. Itu walaupun belum ada anggaran, mudah-mudahan sudah dibentuk nanti ada anggaran. Kemudian pesan kami kepada pengurus yang baru dilantik, ya, kita pendidik PAUD tolong dipahami mulai dari ejaan, ya, karena saya tadi mendengar Bupati Kabupaten Padang Pariaman, gimana salahnya tuh? Ini kita pendidik PAUD ini. Nanti kalau sudah pendidik PAUD-nya salah, anaknya 20 tahun yang akan datang tetap akan salah. Bupati Kabupaten Padang Pariaman, harusnya kan Bupati Padang Pariaman. Ini hal kecil ya, ya teman-teman ya. Ini tolong dipahami itu. Dan karena kita pendidik, ya kita yang akan mendidik anak-anak kita, dan lakukanlah sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kalau tidak tahu tentang tumbuh kembang anak, tuh Kepala Dinas Kesehatan, ya Pak ya, mohon ya Pak ya. Kemudian Ibu DPMD dimohon bantuannya Bu. Kalau tidak ada tanpa bantuan Ibu, wali nagari ini tidak mau dia Bu. Dia kalau sudah nampak kepala Ibu, ya baru dia mau. Nah jadi tolong dibimbing mereka ya. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian kepada pengurus daerah, segera setelah ini lakukan raker, rapat kerja pengurus, supaya susun dulu program. Jangan pikirkan di mana kami pikir. Ambo dek terpanggil dari hati nurani Bu. Dari pagi saya belum makan itu dikasih uji dari sama Ibu Ketua BOW. Ya. Karena orang kesehatan ya. Dari pagi saya belum makan. Kemudian saya nyetir sendiri juga, driver juga sendiri pula di mobil. Dengan kencang-kencang satu hanya 45 menit dari Katip Sulai dari Rasuna Said ke kantor Bupati. Saya sudah sampai di belokan, aduh kok lama sekali, mana lah kantor Bupati? Rasanya kok hilang kantor Bupati karena terburu-buru gitu. Ini panggilan jiwa Pak. Nah, kalau Bapak pas azan kata Pak Bupati, jadi Bapak hebat Pak. Di belakang Bapak dipuji oleh Pak Bupati. Pas orang azan, Pak Kadis pendidikan itu hilang. Tapi saya tidak marah katanya. Dan tolong ini dipedomani ya. Pengalaman bagi kita ya kawan-kawan di tim PAUD. Ya, satu
tolong maker setelah ini. Kemudian setelah maker, laporkan program kerjanya ke OPD-OPD ini terkait ini. Kapan perlu masuk ke kantor orang ini, ya. Nah, jangan malu-malu. Yang penting kita tidak minta duit, tetapi minta program. Kalau lah bakal rajo, jadi pantang duit, ya. Rekan-rekan semua, saya kesini dengan pribadi. Saya kemana saja dengan pribadi. Nah, oleh karena itu, ingat bahwa kita mengurus Himpaudi adalah sukarela, ya, tidak ada imbalan, ya. Nah, kemudian peniliknya ada ya. Oh ya, penilik ini tugas penilik sebetulnya. Kalau pengawas tugasnya di TK. Nah, ini penilik ya. Ikrar tidak ada ya. Penilik ya bermaksud ya selamat ya Bu ya. Tadi tidak nampak sama saya. Nah, oleh karena itu bekerja sama lah ya, bekerja sama antara penilik dan pengawas. Penilik tak mampu menyusun kurikulum, pengawas sudah diajari. Oleh karena itu bekerja sama lah supaya kurikulum di PAUD itu benar-benar sesuai dengan tumbuh kembang anak. Itu barangkali. Dan salam cinta anak usia dini dari Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat, Ibu Hartini Mahyani. Barangkali itu saja atas perhatian, atas advokasi, atas kerjasama, atas kesabaran dari bapak-bapak kepala OPD Padang Pariaman. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau kami salah dalam berkata dan dalam bertindak. Banyak maaf. Selamat kepada yang sudah dilantik. Tidak selamanya tidak hari ini ya. Untuk 4 tahun ke depan baru itu sudah selamat. Kalau belum ada buktinya belum selamat. Terima kasih atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.